Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lena Oktaviona dengan NIM 71 dari kelas PBS 6C. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar manajemen aset dan liabilitas. Langsung saja, pertanyaan pertama adalah jelaskan fokus ALMA menurut 3 orang ahli dan berikan kesimpulan yang kalian pahami. Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam bukunya yang berjudul Bank Syariah dari Teori ke Praktik, fokus manajemen aset dan liabilitas lebih diarahkan pada yang pertama, yaitu menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dengan penyaluran dana secara optimal. Yang kedua, mengelola risiko likuiditas dan risiko tingkat imbal hasil atau rate of return yang kompetitif dalam sistem perbankan syariah. Yang ketiga, menyesuaikan antara jatuh tempo dana pihak ketiga dan jatuh tempo pembiayaan agar bank tetap likuid. Selanjutnya yaitu menurut Prastomiono, fokus manajemen aset dan liabilitas terletak pada pengelolaan struktur neraca bank secara sehat dan efisien. Selanjutnya memastikan agar perubahan suku bunga, nilai tukar, dan faktor pasar lainnya tidak berdampak negatif terhadap profitabilitas dan kelangsungan usaha bank. Yang ketiga, mengoptimalkan profitabilitas dengan risiko yang terkendali melalui strategi alokasi aset dan pengelolaan kewajiban. Dan yang selanjutnya menurut Bambang Rianto dalam buku Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, meskipun konteksnya lebih pada perusahaan secara umum, manajemen aset dan liabilitas difokuskan pada menjaga struktur modal yang seimbang antara modal sendiri dan pinjaman. Yang kedua, mengelola keseimbangan jangka waktu antara aset dan kewajiban agar tidak terjadi mismatch. Yang ketiga, meminimalisasi biaya modal dan risiko keuangan perusahaan melalui pengelolaan yang tepat terhadap aktiva dan pasiva. Jadi kesimpulannya adalah manajemen aset dan liabilitas menurut Antonio, Prastomiono, dan Bambang memiliki fokus utama yang sama, yaitu menjaga keseimbangan dan kestabilan keuangan institusi, baik itu bank maupun perusahaan. Ketiganya menekankan pada hal-hal berikut. Yang pertama yaitu keseimbangan antara aset dan liabilitas, seperti menyesuaikan jatuh tempo, nilai dan jenis aset dengan liabilitas agar tidak terjadi mismatch yang bisa mengganggu likuiditas dan operasional. Yang kedua, pengelolaan risiko. Fokus pada mitigasi risiko-risiko keuangan seperti likuiditas, suku bunga, dan nilai tukar. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi profitabilitas, menyusun strategi pengelolaan aset dan liabilitas untuk memaksimalkan keuntungan dengan tetap menjaga tingkat risiko yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua. Jelaskan tercermin dalam hal apa sajakah kebijakan ALMA itu pada bank syariah. Kebijakan ALMA tercermin dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu interest rate risk policy. Jadi ALCO harus menetapkan toleransi atas risiko yang ditimbulkan oleh terjadinya fluktuasi tingkat margin bank yang dapat diterima oleh manajemen dan mencatat dalam policy statement. Yang kedua yaitu investment policy. Tujuannya sebagai pedoman bagaimana portofolio investasi harus dikendalikan agar diperoleh return yang maksimal yang dapat menjamin tersedianya sumber likuiditas yang cukup dan kualitas portofolio pembiayaan yang baik. Yang ketiga yaitu capital policy. Kebijakan permodalan ini mencakup penegasan bahwa ALCO bertanggung jawab dalam mengendalikan besaran modal agar tetap dapat dijaga jangan sampai merosot, sehingga berada di bawah dari persyaratan minimum yang ditetapkan oleh otoritas moneter. Yang keempat yaitu liquidity policy. Di samping bertanggung jawab atas pengendalian risiko margin dan posisi modal, ALCO juga bertanggung jawab dalam mengendalikan posisi likuiditas bank. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.